Pada sesi kali ini ada 3 narasumber perempuan hebat yang akan membagikan wawasan dan pengalamannya. Sudah tahu siapa teman-teman? Tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Kak Riris Marpaung, CEO dan founder Game Changer Studio dan co-founder Indonesia Women in Game. Ada Kak Cecilia Astrid Maharani selaku VP Data and AI at Mekari. Kemudian ada Kak Astrid Monica Haurisa selaku Senior Regional Safety Engineering Amazon Web Services. Cantik ya. Langsung saja kita undang Kak Riris, Kak Cecil, dan Kak Astris. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat? Sehat dong ya, kalau sakit di rumah sakit gitu. Udah ready banget ya. Ini kan semangat semuanya ya. Disebutin sekolahnya aja teriakannya kenceng gitu. Saya takut bangunannya roboh, untung kokoh di sini. Nah, kan? Boleh kenalan dulu kakak-kakak cantik, kesibukannya apa? Kemudian kenapa tertarik banget di bidang teknologi AI dan juga STEM? Satu persatu silakan. Oke, halo selamat pagi semuanya Bapak Ibu, anak-anakku tercinta. Saya Riris Marpaung, saya adalah pendiri dan juga CEO dari studio game indie, Game Changer Studio. Mendirikan game ini dari tahun 2013, jadi udah 13 tahun nih nggak cuma main game, tapi bikin game. Siapa di sini yang main game? Coba tunjuk tangan dulu. Nggak ada ya ternyata ya yang main game ya di sini ya. Oke, kalau gitu saya harus lebih kenalin lagi nih soal game-game yang dibikin sama developer Indonesia. Di Indonesia itu rada masih jarang banget perempuan pegang jabatan yang nggak main-main gitu, pegang company, pimpin company, staffnya ada 15 orang dari 2013, bikin game yang nggak dimainin sama orang Indonesia aja, tapi sama orang luar, kebanyakan luar malah. Jadi yang mainin orang Amerika, orang China, Jepang, Eropa gitu ya. Udah 13 tahun. Kenapa ya bisa bikin game kok nggak kayak ibu-ibu lain gitu ya, misalnya masak atau menjahit gitu ya. Tapi nggak ada yang salah loh ya sama masak sama menjahit. Tapi kebanyakan kan perempuan akan dikaitkan dengan hal-hal yang dekat dengan rumah tangga. Nah ini kenapa sangar banget gitu bikin game. Ada, coba sekarang mau absen dulu nih. Ada yang main Mobile Legend? Ada yang main PUBG, ada yang main Love and Deep Space. Ah, langsung ketawa tuh begitu Kenapa nggak ditanyain disebutin ini, Love Plants and vs Zombie Nah, masuk nggak? Plan versus Zombie saya adalah fans beratnya Plan versus Zombie. PVP survival ya. Nah, kan biasanya pada main kan. Kira-kira mau jadi bikin game gak nih? Ada yang mau jadi game developer? Serius, susah loh ya, berat loh ya. Nah, jadi emang jadi game developer itu sebenarnya kecelakaan. Karena sebenarnya karir dari 98 lulus kuliah sampai 2018 itu jadi pustakawan. Kok jauh banget ya? Mbak Dinda dari pustakawan ngurusin buku 20 tahun terus jadi bikin game. Karena nasib ya, karena kecelakaan nasib ketemu co-founder diajak bikin company game, terus bikin game gagal, mau bangkrut 5 tahun gitu ya, nggak gajian 5 tahun, ngegaji orang, pagi kerja jadi pustakawan gitu 5 tahun, malam bikin game. Jadi 5 tahun pertama tuh kerjanya double, pagi jadi pustakawan, malam bikin game. Terus gaji dari pustakawan dipakai buat ngegaji orang yang bikin game. Baru gamenya sukses 2018, baru deh gajian, baru deh bisa liburan, baru deh bisa beli, Tesla ya sekarang ya, udah bukan Alphard ya. Nah gitu, gitu. Jadi perjalanannya nggak langsung sukses Mbak Dinda, tapi penuh dengan perjuangan, berat, dan tadi Ibu Utami udah bilang ya, male dominated. Kalau mau tahu jumlahnya berapa, cuma 20% perempuan di dunia yang bekerja sebagai pengembang game. 80% masih adalah cowok-cowok. Di IT mungkin akan lebih banyak ya atau mungkin sama aja gitu ya Kak. Jadi game developer tuh cuman 20%, yang perempuan bikin game. Jadi, kecelakaan nasib mengubah gitu 13 tahun lalu, saya tetap berjuang, saya persisten, saya berani mengambil jalur ini terus sampai sekarang. Dan tahun lalu sekalian promosi dikit ya,
Akhirnya karena udah sering dikenal di luar, nggak dikenal di negara sendiri, nggak diketahui, makanya tadi Pak Boni, "Kok aku nggak kenal ya sama game-nya Bu Riris?" Gitu ya. "Ya iyalah Pak, game gue dikenalnya di luar," gitu ya. Tapi, akhirnya tahun lalu 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, saya ngeluarin game yang berjudul 1998 The Toll Keeper Story atau Cerita Sang Penjaga Tol. Berarti main game saya tuh yang udah, oh ini yang bikin gamenya. Jadi sering banget gitu ya kalau di Indonesia tuh akhirnya, oh ibu yang bikin My Lovely Daughter, oh ibu yang bikin My Lovely Wife, ibu yang bikin ini. Tapi kalau di luar negeri udah biasa gitu kenal sama orang Jepang gitu ya. In Japan means my game is really, familiar, most Japanese knows about my game gitu ya. Jadinya, di Indonesia pengen hadir gitu membawa game yang topiknya lumayan berat gitu ya tentang sejarah, kerusuhan, tragedi yang, melanda bangsa kita gitu ya. Dibalut dengan cerita yang apik gitu, ibu-ibu hamil jadi penjaga tol, tahun 98 ceritanya kayak gitu. Thank you so much. Sangat menginspirasi ya. Ini saya lihat wajah-wajahnya langsung pengen jadi game developer. Coming soon gitu ya. Oke, selanjutnya Kak Cecil silakan bisa bercerita tentang, AI. Oh, Mbak Astrid dulu. Ya, selamat pagi ya adik-adik di sini. Jadi perkenalkan saya Astrid, kalau saya itu karyawan di Amazon Web Service. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, Girls Tech Day powered by Amazon. Nah, di sini saya mau perkenalan sedikit. Saya di bidang occupational safety. Jadi mungkin apa itu occupational safety? Bahasa Indonesianya K3, kesehatan keselamatan kerja. Ya mungkin nggak tech-tech banget ya, tapi ini memberi gambaran buat teman-teman di sini, perusahaan-perusahaan teknologi itu butuhnya nggak hanya orang-orang yang tech centered, tapi support-support department seperti saya. Dan itu merupakan kesempatan atau opportunity buat adik-adik di sini. Mungkin yang saya share sedikit perkenalannya ya, saya di Amazon ini udah 5 tahun lebih, sekarang saya di Senior Regional Safety Engineer. Dan untuk teman-teman di sini yang kalau misalnya gimana caranya biar bisa masuk di Amazon gitu ya, saya sebelumnya di perusahaan manufaktur, jadi bukan perusahaan pertama. Cuman kalau buat saya yang share ke adik-adik ya, saya jawab sih karena dulu saya mau masuk ke PTN yang bagus supaya bisa masuk ke multinational company. Mungkin path saya seperti itu, semua orang kan punya path berbeda ya. Nah, jadi saya dari SMA itu pinginnya masuk sekolah atau PTN yang bagus supaya gampang nih masuk multinational, sesuai visinya saya. Jadi dari saya masih SMA kayak adik-adik ini, saya itu udah bermimpi jadi wanita karir, kerja di gedung-gedung tinggi gitu, di Sudirman, di lantai 17. Nah, adik-adik itu boleh bermimpi loh dari sekarang, karena dari mimpi itulah akan datang langkah-langkah, akan ada kemauan untuk mencapai sesuatu yang mungkin belum kita miliki saat ini. Aku mau bilang, kalau di saya, waktu itu saya kuliah SMA-nya itu belajar belajar, banyak belajar, tapi bermain juga sih. Sehingga saya bisa masuk PTN bagus, habis itu saya bisa masuk perusahaan multinasional. Terima kasih Kak Astrid. Kita ke Kak Cecil, silakan perkenalkan diri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Cecilia Astrid, sebenarnya saya dipanggilnya Astrid juga, tapi kebetulan karena nama kita sama, jadi hari ini saya dipanggil Cecilia. Saat ini bekerja sebagai VP Data and AI di Mekari. Jadi apa sih Mekari gitu ya? Mekari itu adalah sebuah startup bergerak di bidang software. Kami menjual beberapa software as a service. Jadi kami ada software accounting, software HR untuk attendance gitu kalau untuk bisnis-bisnis. Terus ada juga software digital signature, ada lumayan banyak lah sebenarnya software yang kami jual. Memang mungkin adik-adik di sini nggak ada yang tahu ya, mungkin belum ada yang tahu karena kami memang kebetulan bekerja di bidang business to business gitu. Untuk saya sendiri, saya sudah bekerja di bidang tech hampir 10 tahun. Kebetulan memang dari dulu SMA itu udah suka banget sama komputer dan matematika gitu.
Nah, suka sama matematika dan komputer, terus ya udah awalnya tuh nggak tahu kalau sebenarnya dunia teknologi atau engineering itu tuh kebanyakan laki-laki. Sebenarnya saya nggak tahu dulu. Cuman kayak ya udah ambil aja, terus memang kebetulan berkesempatan juga untuk kuliah di luar, di University of California, Berkeley, ambil computer science gitu. Cuman sebenarnya saya sempat kerja di US, tapi akhirnya memilih untuk balik ke Indonesia. Untuk ya lebih senang mengembangkan tanah air sendiri lah gitu. Iya. Oke, Kak Riris, Kak Cecil, dan juga Kak Astrid pastinya sebagai perempuan agak minor gitu dibilang, apalagi bekerja di bidang teknologi, AI, engineering. Kak Cecil tadi cerita ternyata mayoritas kebanyakan cowok, ya nggak sih? Padahal perempuan juga berdaya berteknologi. Kayak tagline kita hari ini. Bagaimana sih melihat tantangan ini? Kemudian bagaimana perempuan itu bisa berdaya terutama di teknologi? Silakan Kak Riris terlebih dahulu. Oke, tadi udah disebutin ya 20% adalah developer. Kira-kira ada yang tahu nggak mau kasih hadiah nggak sih? Nanti kasih hadiah kali ya kalau ini ada yang benar ya. Kira-kira ada tahu nggak berapa persen pemain game di dunia perempuan? Prosentasenya, tunjuk tangan yuk. Jumlah prosentase pemain perempuan, gamer perempuan di Indonesia. Langsung ngetik AI nih. Ayo jangan ke ini, jangan Bener Kak Riris dapat hadiah ini Kak. dapat hadiah dong. Harusnya ya, pasti ada nih dari Amazon nih, gue yakin, saya yakin. Siapa nih kira-kira coba nih yang ada Mbak saya. Jangan ibu gurunya dong, siswanya dong. Itu tuh ada tuh destinasi Diri yuk, teriak yuk, diri yuk. nama. Nama sama sekolah ya. Nggak usah pakai teriak. Oke. Nama saya Ufira Faiza dari SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Lupa sekolahnya Mbak. Tenang, jangan lupa asal. Santai, chill. Tapi saya temuinnya 49%, bener nggak? Betul. Jadi jumlah perempuan gamer di Indonesia tuh 50%. Di dunia, sorry. Jumlah gamer perempuan di dunia itu 50%. 50-50 kan sama laki-laki kan. Walaupun yang bikin cuma 20%. Jadi sebelum ngejawab tantangan dan sebagainya, mendingan jawab peluangnya. Karena yang main itu adalah 50% perempuan, kira-kira dibutuhin nggak developer yang ngerti perempuan maunya apa? Udah boleh duduk. Boleh duduk nggak? Ya, apa mau nanya lagi? Nanya ada sesinya ya. Terima kasih ya, hadiahnya nanti diminta sama panitia. Jadi karena yang main game perempuan itu 50%, yang bikin 20% ini punya peluang untuk bikin game ke yang 50. Kayak misalnya tadi ya udah nyebutin Love and Deep Space. Terus yang baru kemarin tuh Clair Obscure yang Game of the Year pasti juga tahu lah ya kalau misalnya belum mainin. Karena anak SMA kan kebanyakan mainnya pasti Play Store atau ini. Kalau misalnya untuk beli di PC atau di konsol kan biasanya pakai CC orang tua gitu atau pakai top up segala macam ya. Jadi kalau misalnya di dunia game orang-orang perempuan tuh sangat dibutuhin. Peluangnya aja dulu yang diomongin. Karena kalau gamenya untuk perempuan yang bikin adalah laki-laki bisa banget gitu ya karena jumlah mereka lebih banyak. Tapi apakah mereka bisa lebih memahami game yang dibuat untuk perempuan? Kan menjadi pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kenapa Love and Deep Space itu banyak pemainnya tuh perempuan gitu ya? Karena yang bikin perempuan. Kenapa misalnya waktu zaman pandemi ada yang tahu Animal Crossing nggak? Yang dibikin pasti Cecil karena usianya di bawah gue 20 tahun ya sebelah gue. Saya umurnya udah 50 plus by the way. Jadi Cecil sama Astrid pasti main Animal Crossing. Itu yang bikin adalah Aya Kyogoku. Jadi lead designernya tuh perempuan Jepang. Yang bikin Animal Crossing yang semua orang mainin di masa pandemi ya. Kalau nggak ada Animal Crossing kita semua udah kena COVID tanpa harus keluar rumah kali ya. Jadi banyak game-game tuh yang dibikin untuk perempuan dan emang perempuan yang bikin gitu loh. Dan itu lebih mengena ketimbang laki-laki. Jadi itu peluangnya dulu. Tantangannya luar biasa ya. Dari fisik deh pertama. Pastikan ya kita punya ada kelemahan-kelemahan sebagai perempuan ya. Kalau misalnya lagi travel ke luar negeri, bawa gadget-gadget game yang beratnya luar biasa gitu ya. Jadi kadang bawa laptop, bawa Xbox, bawa Nintendo Switch, bawa segala macam Steam Deck gitu ya. Itu aja udah kayak 20 kilo sendiri gitu di laptop.
saya gitu ya kalau harus travel ke luar negeri. Terus harus jalannya cepet. Terus yang namanya event-event game di luar itu, tahu ICE dong? Siapa yang ke ICE misalnya pas acara Komifuro, pasti tahu ya, Comic Frontier tuh yang acara gede. Nah itu eventnya tuh bisa 4 kalinya ICE Building di Tokyo Game Show, atau misalnya kalau ke Game Developer Conference di San Francisco, itu tuh gedenya waduh lapangan bola 2 kali deh kalau event game. Jadi mau nggak mau kaki ini mesti harus siap-siap aja tuh jalan dari ujung ke ujung. Nggak bisa bawa skater, nggak bisa bawa ini gitu ya. Jadi dari segi fisik aja sebenarnya itu tantangan yang paling luar biasa. Kemudian dari segi logika. Kenapa sih yang kuliah komputer kebanyakan cowok? Masuk IT nih, paling di kelas ada 2 doang ceweknya. Salah satunya adalah, Cecil gitu ya, yang kuliah IT gitu. Sedangkan sisanya dari 50 orang 48 cowok, gitu. Nah jadi ketika terjun ke dunianya, ya emang berat gitu, logikanya harus nyampe ke sana. Gimana bikin mekanik tuh yang menggunakan gyro, yang menggunakan haptic gitu kalau di PS5. Kemudian kenapa, gambarnya tuh harus kinclong banget 4K yang bener-bener ini, itu luar biasa. Terus kerjanya juga pasti over hours ya, over hours ini. Tapi lama-lama udah mulai ditinggalkan sih, karena kita udah sering banget, udah 13 tahun punya pengalaman bikin game ya. Akhirnya bisa kayak, working in an office hour like, karyawan yang lain gitu ya. Jadi, tantangannya tuh sebenarnya fisik satu sih yang paling kerasa banget sebagai game developer, terus logika. Padahal yang paling bagus dari kami perempuan adalah sense kan, feeling kan, perasaan kan. Makanya kenapa Animal Crossing itu bisa dialognya segitunya, kemudian, Love and Deep Space juga dialognya segitunya. Karena, secara stereotip, secara lahir mungkin ya, kodrat, perempuan kan lebih banyak pakai perasaan kan. Nah itu kemudian juga yang kami gunakan untuk bikin game yang memancing, yang mengolah, yang mencampur adukan emosi dari yang mainin gamenya. Jadi tantangannya sih, ah, logik harus tetap sharp walaupun perasaan nggak boleh ditinggalin ya, karena kita adalah makhluk yang halus, tapi bukan halus yang itu gitu ya, dan fisik gitu sih, itu sih tantangan untuk jadi game developer, Mbak Dinda. Terima kasih Kak Riris. Kita lanjut ke Kak Astrid. Kalau di Amazon sendiri sebenarnya ceweknya banyak gak sih Kak? Lumayan ya, Lumayan. lumayan sedikit, Artinya lumayan pun sedikit sih. cewek punya power dong. Punya dong, paling kita 10% ya Pak ya? Pas 15 ya Pak? Sekitar 10-15%. Iya sedikit, heeh, nggak banyak. Jadi mungkin kalau aku yang pingin teman-teman di sini pulang dari sini ya, kalau saya pinginnya sih bisa nginspirasi adik-adik di sini. Kalau menurut saya waktu saya SMA, ini pengalaman saya ya. Kenapa sih saya banyak pingin mau gitu? Mudah-mudahan ini ya mau berbagi cerita. Jadi kadang perempuan itu tidak punya contoh orang yang mencapai titik itu gitu, yang sama-sama perempuan atau role model kalau bahasa Inggrisnya. Kadang kita sekeliling kita, mungkin keluarga kita perempuan fokusnya mungkin bukan berkarir di korporat. Nggak salah juga sih, tidak apa-apa, ya kan. Banyak kenalannya, mungkin ibunya, tantenya, kakaknya, adiknya, itu tidak mengejar karir korporat tadi aku bilang, atau misalnya di rumah seperti itu. Seringnya gitu. Atau orang-orang terdekatnya yang perempuan, yang dewasa juga ya kalaupun di korporat tidak mengejar sampai menjadi posisi senior seperti itu. Jadi saya kan tadi cerita, saya mau masuk PTN tinggi. Saya cerita ini saya pingin teman-teman di sini mudah-mudahan ini ya. Menurut saya itu saya salah satunya itu adalah karena saya bergaul dengan teman-teman yang sama-sama perempuan ya, yang pingin kuliahnya bagus gitu, masuk ke kuliah bagus, maunya ranking, ambis-ambis nggak apa-apa deh dibilang ambis gitu ya. Karena memang ya pergaulan yang buruk itu mengusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi teman-teman itu nggak apa-apa berteman dengan semua orang, tapi pastikan teman-teman terdekat kamu itu membuat kamu lebih baik. Karena kita itu adalah bentuk kita itu adalah bagaimana teman-teman terdekat kita itu bersikap. Jadi teman-teman kalau bisa kalau berteman jangan yang paling pintar. Maksudnya kita berteman sama semua orang ya, tapi teman-teman dekat kita itu yang lebih jago lagi, yang lebih ambisius lagi, yang aku pinginnya
kayak ini nih saya di SMA, oh dia udah bilang saya mau kuliah di US. Saya kan teman deketnya nih, wah kok keren ya dia ya. Nanya nih, kayak gimana sih mau kuliah US, ada beasiswa nggak? Tadinya saya mungkin nggak tahu, tapi karena saya punya teman-teman itu, saya termotivasi. Jadi mudah-mudahan, nah saya dulu gitu, jadi saya dulu kan saya gede di Medan, saya orang Medan. Saya kuliah di ITB Bandung. Terima kasih loh. Apalagi yang US nanti gantian. Jadi dulu saya nggak pernah mimpi mau kuliah di Jawa, nggak. Saya mikir kakak saya ada di atas saya 2, kuliahnya itu di Universitas Sumatera Utara, di Medan aja. Jadi saya mikir saya kuliah juga kayak kakak saya lah, di USU aja gitu. Tapi saya punya teman dekat, itu perempuan-perempuan ya. Yang satu getol banget, pokoknya harus masuk ITB. Yang satu kedokteran UI, yang satu ada 2, 3 ITB. Saya kedokteran takut lihat darah, jadi saya dokter saya mundur. Nah, kebetulan saya suka matematika, fisika saya suka. Saya tadi nggak ada mimpi nih masuk ITB, tapi teman saya namanya Tessa. Teman saya sampai sekarang di ITB dia masuk juga. Tessa ini sangat getol banget. Pokoknya kita harus masuk ITB straight. Kenapa ya mau? Iya itu perguruan bagus. Akhirnya saya cari tahu, bahkan tadi saya nggak tahu tuh, saya taunya USU aja lah, kayak kakak saya 2 gitu. Nah, disitulah teman-teman mudah-mudahan ya, kalau dari sini ya minimal tuh dapatlah contoh dulu. Temen siapa sih yang di luar sana, yang mungkin yang di sini, kayak tadi nih Kak Cecil ke US. Nah, kalau ada di sekitar kalian yang mau sekolah di luar negeri, dan memang teman dekat kalian itu akan memotivasi. Kayak gitu sih kalau saya bilang. Terus kalau nanti saya mau bilang nanti ya, kalau satu lagi, kalau sekarang kan saya ada di AWS. Kemudian saya meniti karir di sini. Saya mau menambahkan tadi, apa sih yang menjadi tantangan atau poin bisa menjadi kelebihan kita ya. Kita kadang tuh perempuan ngerasa ada glass ceiling ya, atau kita ngerasa oh kalau yang jadi di atas-atas tuh pasti laki-laki gitu. Kadang ya, ada perempuan ngerasa wah kalau perempuan kayaknya pasti pinteran dia atau apa. Memang ada keterbatasan kita, aku setuju. Kayak fisik itu aku setuju ya. Memang kita kalau disuruh lari sprint sama laki-laki kita beda ya. Siapa yang nyampe duluan. Tapi kita ada kelebihan, ini yang mau saya bilang ke teman-teman. Kalau kalian mau goalnya leadership itu atau kepemimpinan, salah satu kuncinya itu adalah empathy. Dan empathy itu perempuan biasanya sangat mudah untuk melatihnya. Itu kelebihan kita yang kita nggak sadari. Di dalam kelemah lembutan kita itu memiliki tools atau kita sudah ada bekal yang diasah dikit tuh dapat. Karena untuk menjadi pemimpin yang baik, empathy adalah salah satu tool, bukan satu-satunya ya. Tapi setidaknya teman-teman udah punya. Jadi teman-teman harus sudah percaya diri dulu nih. Kita bisa juga loh ke atas sana gitu. Jadi yang pertama tadi satu, kita harus punya role modelnya dulu atau ada punya contohnya. Terus yang kedua, kita sadari kelebihan kita apa. Ya, kelebihan kita sebagai perempuan apa? Kita fokus di situ, kita asah, kita gunakan itu menjadi keuntungan ya atau advantage buat kita gitu. Nah, baru yang ketiga yang saya mau bilang, tadi kan udah ada role modelnya, terus kita juga udah asah nih, misalnya kalau kayak saya takut darah, saya nggak usah maksa jadi dokter ya, nggak usah. Kebetulan saya suka matematika, saya masuk ke situ. Ke teknik kan saya kuliah teknik. Baru yang ketiga saya mau bilang carilah support system atau orang yang mendukung. Bisa teman terdekat tadi, bisa keluarga untuk mendukung kita misalnya tadi mau sekolah jauh, mau sekolah ke US kayak kakak Cecil, carilah orang yang bisa mendukung. Misalnya keluarga atau teman terdekat atau juga guru. Misalnya kalau kita apply beasiswa, itu biasa ada mentornya. Itu juga bisa menjadi orang yang akan mensupport kita. Dan yang saya bilang tadi support system itu akan lebih baik kalau dia itu juga mentor ya. Jadi memang kita perlu dapat mentor. Tapi mungkin kalau anak SMA fokusnya tadi itu aja ada ada dulu nih role modelnya, terus kita tahu kekuatan kita apa, lalu kita punya orang-orang yang bisa mendukung kita. Jadi kayak saya di Amazon, balik ke Amazon. Gimana nih wanita di Amazon? Mungkin saya ditaruh di sini tujuannya untuk menginspirasi teman-teman ya, adik-adik saya bilang. Jadi adik-adik di sini gimana sih Kak biar bisa di sini?
Ya saya banyak dapat support dari teman-teman bapak-bapak yang di sini ada Pak Rudi di sini ya, salah satu mentor saya. Jadi mentor itu akan mengasah kita, jadi terbukalah untuk dibangun, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan semakin ke atas, itu nggak mungkin kita naik sendiri ya. Itu kita pasti ditarik sama orang yang di atas juga gitu. Maksud saya kita harus belajar dari mentor-mentor kita. Nah, teman-teman harus mau juga untuk dibentuk ya atau diajarin kalau dikasih tahu apa. Kayak ini sekarang kan dapat demo ada CEO, ada VP. Nah, ini jadi inspirasi nih buat teman-teman. Bisa loh, bisa loh, bisa loh jadi kuliah di US. Bisa loh buka perusahaan nih. Oke banget nih jadi CEO, gaming, teknologi. Bisa loh jadi seorang leader di perusahaan multinational company. Biarpun perempuan. Gitu. Minimal satu kalian ada inspirasi ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Astrid sudah sharing. Harus punya role model, harus punya support system. Support systemnya boleh pacar nggak? Boleh. Boleh lah. Kan nggak harus keluarga support system. Iya. Atau bestie. 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 sih. Pacaran bisa nanti-nanti aja. Nanti aja. Nanti aja, belajar aja dulu. Mending ini TTL ya Kak. Nggak usah lah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wih, iya. Kalau kamu udah sukses, laki-laki juga pada mau kok sama kamu. Cakep. Itu saya lihat gurunya paling semangat ngasih jempol. Itu kalau misalkan live itu tap-tapnya paling kenceng. Saya langsung ke Kak Cecil di Indonesia sama di luar. Itu juga perlakuannya akan sangat berbeda. Terutama untuk perempuan gender. Silakan Kak. Iya, tadi udah sempat disebut juga sama Mbak Riris ya terkait hanya 20% gitu perempuan di dunia kerja di tech. Apalagi leadernya gitu semakin sedikit. Karena kan di sini teman-teman harusnya future leaders ya, future leaders gitu di sini semua. Jadi yang saya lihat tadi exactly the point empathy. Menurut saya itu hal yang perempuan itu punya lebih dibandingkan dengan laki-laki. Karena saya lihat sebenarnya di dunia pekerjaan gitu ya, especially leaders, kadang-kadang result atau hasil itu nggak selalu jadi nomor satu. Hasil maksudnya teknikal ya, hasil teknikal. Kita itu lebih penting gimana caranya kita membawa tim kita, members kita untuk share the same goal gitu. Gimana kita bisa sama-sama kita termotivasi semua dan punya goal yang sama, objektif yang sama. Karena kalau misalnya nih leadersnya itu punya satu goal, tapi anak-anaknya atau team membersnya itu nggak setuju gitu sama leadernya, mungkin hasilnya bagus, mungkin hasilnya bisa lebih bagus, tapi timnya atau membersnya itu bisa merasa tidak senang atau tidak termotivasi dengan pekerjaannya gitu. Dan padahal kalau kita ngomongin pekerjaan apalagi di dunia teknologi gitu ya, itu kan maraton gitu, bukan sprint. Maraton artinya kita harus keep going dan punya spirit yang panjang gitu. Nah, saya rasa justru what's missing in today's society atau today's tech workforce gitu ya. Banyak laki-laki dan lebih banyak yang fokus terhadap objektif aja gitu, goals aja gitu. Sebenarnya itu makanya saya lihat sebenarnya kesempatannya itu, opportunity-nya itu banyak sekali untuk kita perempuan gitu. Sebenarnya dulu saya pun bingung gitu, kenapa ya perempuan kok sedikit, kenapa kok laki-laki lebih banyak gitu di tech. Tapi memang dari sisi mungkin ambisi dan lain-lain memang cenderung mungkin perempuan kan ada opsi lain gitu ya pada saat kita besar, kita mau jadi ibu rumah tangga atau apa segala macam pilihan lainnya. Tapi saya rasa ya balik lagi itu pilihan, tapi saya rasa tidak ada quality yang lebih jelek maksudnya di perempuan daripada di laki-laki gitu. Jadi semuanya menurut saya setara, semuanya sama dan bahkan yang tadi feeling itu bisa membuat kita di pekerjaan itu even lebih baik dan bisa lebih excel gitu. Karena kita harus protect dan taking care of the well-being of the team kan gitu. Jadi kita lebih ada sense-nya lah
untuk bersama-sama dengan tim gitu. Dan mungkin untuk perempuan-perempuan sekarang juga saya rasa apalagi di era AI gitu ya. Karena kan saya pekerjaannya bergerak di bidang AI, banyak banget sources yang bisa menjadi side projects teman-teman untuk belajar gitu. Menurut saya ini era yang paling paling bagus untuk kita mencari sumber untuk belajar gitu. Jadi ya I think mungkin itu ya. Terima kasih Kak Cecil. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, tadi sempat disinggung mengenai AI ya. AI ini kan sebenarnya kalau kelebihannya cepet gitu ya, tapi humanity, sense, sama empatinya kan kurang ya dibandingkan dengan manusia gitu kan. Artinya masih ada plus dari manusia gitu. Tapi sebelum saya akan bahas itu, saya mau cek ombak dulu. Kira-kira dari sini sudah ada yang mau tanya? Oh, sudah ada. Oke. Angkat tangan boleh? Lebih kencang lagi, lebih tinggi lagi, sampai ke lantai atas? Enggak dong. Oke, Seru banget sih. Kariris satu, pilih Kariris, silakan. Gini deh, yang tanya nih teriak aja game Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak game Indonesia apa? Tuh kan langsung turun kan Bu. Dread Out, benar tuh yang jawab Dread Out pertama. Woman super woman ya ketika Luar biasa Anda tahu Dread Out. tangan. Itu adalah game legend ya. Yang isinya Boleh langsung sampai Indonesia. mikrofonnya. Yuk tadi yang teriak Dread Out siapa? Nama, asal sekolah, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Temennya langsung support, kasih tepuk tangan dong. Oke, buat kakak narasumber, perkenalkan nama aku Firenza dari Seman 1 Cikarang Selatan. Jadi di sini aku mau bertanya di bidang STEM, itu kan seringkali ditonjolkan beberapa skill yang emang harus banget ada. Menurut pengalaman kakak narasumber ini, ada nggak sih skill yang biasanya itu dibutuhkan banget buat kerja di bidang teknologi, tapi kadang diremehkan sama perempuan itu sendiri? Misalnya mungkin menurut beberapa orang skill komunikasi itu nggak perlu di bidang STEM atau beberapa skill lainnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan narasumber jangan berebut, satu aja yang jawab karena pertanyaannya masih ada jutaan di sini. Oke, untuk STEM ya. Oke, menurut saya yang pertama ini aside from the technical skills ya, non technical skills yang teman-teman bisa mulai belajar dari sekarang, sebenarnya yang pertama adalah critical thinking kalau menurut saya. Jadi critical thinking itu biasanya dibutuhkan di tempat pekerjaan kita lebih pada saat sebenarnya what problems are we trying to solve sih gitu. Jadi masalah apa yang kita tuh mencoba untuk di-solve dalam pekerjaan kita. Terus kemudian siapa yang akan mendapatkan benefits dari pekerjaan yang kita berikan gitu. Intinya critical thinking lah gitu, lebih kepada cara kita berpikir itu biasanya kita challenge lagi diri kita, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua adalah skill komunikasi yang dari teman-teman dari sekarang juga bisa mulai belajar dari organisasi gitu, belajar berkolaborasi dengan banyak orang karena itu benar-benar penting banget karena saya lihat juga di kantor gitu ya, ada orang yang sebenarnya teknikalnya itu tidak lebih baik daripada yang lain, tapi ternyata pekerjaannya hasilnya lebih baik daripada yang punya technical skills lebih baik karena skill komunikasi dia, skill kolaborasi dia tuh lebih bagus gitu. Jadi mungkin menurut saya itu. Semoga sudah cukup menjawab ya. Oke, kita lanjut ke Astrid kali ya, pilih ya. Cek ombak lagi dong. Di sebelah tengah ini ya. Sebelumnya mohon maaf izin Ibu narasumber. Perkenalkan nama saya Yesa Asna Fahira. Saya dari SMAN 3 Karawang Barat. Jadi mungkin di sini pertanyaan saya masih seputar sama pengalaman narasumber ya. Jadi di sini pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu menurut narasumber gimana cara narasumber nyeimbangin antara yang menyeimbangi pengembangan karir di bidang teknologi dengan kehidupan pribadi. Sama yang kedua itu bagaimana
Tenang. Menurut narasumber, apakah pernah mengalami stereotip gender di lingkungan teknologi? Jadi kayak apa sih kayak apa sih kalau sama saya tuh apa sih kayak Rasa ya takut. ketidakselarasan antara kan katanya kalau di teknologi itu Diskriminasi maksudnya seperti itu. ya mungkin bisa seperti itu karena perempuan kan lebih sedikit juga kan dibandingkan laki-laki dibandingkan perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi menurut narasumber bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih deh. Silakan narasumber. Jawab Astrid. Oke, aku jawab ya, ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama untuk balancing kehidupan pekerjaan sama kehidupan pribadi ya. Jadi kalau dari saya itu mumpung masih muda, itu saatnya bersusah payah. Banyak-banyak ambil pengalaman, banyak-banyak belajar. Memang kalau saya nyebut di saya ya, begitu saya sudah menikah, apalagi saya punya anak, itu memang fokus sebagai seorang ibu, saya punya anak 1. Jadi itu fokus saya langsung shift ke keluarga. Kalau saya punya adik perempuan, saya selalu advokasi. Saya bilang, kejar dulu mimpimu apa, baru kamu nikah. Ini saya ya. Saya bilang, kamu mau apa? Oh, kamu suka jalan-jalan, kamu pingin ke Eropa ya? Kamu kerja, kamu kumpulin, kamu pergi ke Eropa sekali. Kamu wujudkan mimpi kamu. Gitu. Jadi mumpung nanti kalau masih muda, kamu kerja overtime, kamu diajarin dikasih project ini, project itu, lakukan, pelajari. Pelajari. Nanti ketika kamu udah tenurnya 10 tahun, kamu tenur atau masa kerjanya udah 10 tahun kerja, kamu akan terasah jadinya nanti ketika udah 10 tahun kerja, kamu ada masalah apa, kamu udah pernah kemarin. Jadi kamu kayak nabung gitu loh, nabung ilmu. Jadi itu hacknya. Kalau masih muda, belum menikah, belum ada tanggung jawab keluarga, perempuan ya, nggak apa-apa kerja sampai ya mungkin extra hour ya apa di luar sampai pulang-pulang agak lebih malam lah. Mau saya bilang lembur-lembur ya, bukan saya mendukung lembur-lembur ya. Iya. Tapi kan nanti kalau udah berkeluarga, jujur kayak sekarang saya udah punya anak ya, ditanya itu gimana saya membalansinya. Sesudah saya sekarang dengan saya masa kerjanya udah banyak, saya sudah punya banyak tabungan nih, pengalaman. Ada masalah apa, saya udah pernah punya atau critical thinkingnya tadi udah diasah. Karena ilmu itu banyak yang harus dijalani dulu baru ngerti loh. Banyak yang tertulis kita pikir udah jago ya, pas udah di lapangan, oh ngalamin dulu baru kita teruji dan terasah. Jadi itu bersusah-susah dahulu nanti enak kemudian. Dan kalau sekarang ditanya, saya apa nih supaya bisa balancing? Saya punya support system di rumah. Jadi saya di rumah dibantu, ada yang bantu di rumah. Saya punya anak kecil, ada yang bantu di rumah. Jadi saya tetap bisa jalan kantor dan rumah. Nah, makasih pertanyaannya. Saya senang karena saya advokasi sih adik-adik saya. Memang menikah nggak apa-apa, menikah pun bisa mengejar mimpi. Tapi kalau di saya mimpi saya dulu, saya sampai dulu baru saya mau menikah, itu saya. Yang kedua tadi mengenai pernah nggak ngalami stereotip. Nah, kalau saya bagus banget pertanyaannya nih Dek. Jadi buat teman-teman kalau mengalami itu, saya mau berbagi yang perlu kita lakukan. Kalau masih muda itu biasa kita diem. Kadang kita juga merasa malu atau kita merasa sedih atau kita takut ketika orang melakukan tadi ya stereotip yang merendahkan kita. Nah, nanti kan saya juga ya tadi saya bilang overtime atau dengan banyak kejadian saya jadi terasa. Awal-awal saya diam, saya takut, saya malu. Saya makin tua, saya makin banyak pengalaman, saya akan menghentikan itu, saya akan stand up for myself. Artinya kita tegur aja orangnya. Nah itu boleh dilatih dari sekarang, tegur dengan sopan. Kalau ada yang merendah, kalau contohnya ini, misalnya nih kita meeting leader semua ya, perempuan cuma saya ini pengalaman nyata. Perempuan saya aja, yang lain bapak-bapak yang terhormat. Kemudian mau ngambil nyatat minutes meeting, kita sama-sama leader. Disuruh saya, karena saya perempuan.
Kenapa? Ya saya bilang aja, dengan senyum aman aja, kenapa harus saya? Kenapa nggak bapak ini? Atau kalau pertama kita udah ngambil, role berikutnya meeting, bisa ditukar nggak? Terus dia bilang, kalau perempuan kan ngecatatnya rapi, katanya. Saya bilang, laki-laki juga bisa rapi, silakan bapak aja yang ngambil minutes takingnya. Nah itu perlu digituin, itu satu ya, kita stand up for ourselves, atau kita 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 koreksi ya kalau ada yang gitu ke kita. Dan yang kedua, kita harus advokasi perempuan lain yang kita lihat seperti itu. Kita nggak diem aja gitu. Kalau kita lihat ada orang lain ke perempuan melakukan stereotip itu, kita bisa tegur aja orangnya atau kita tanya. Kita tanya kenapa? Mungkin bukan tegur ya. Karena mungkin orang itu tidak tahu bahwa dia melakukan, dia tidak sadar gitu. Kalau misalnya ada kita lihat teman kita dilakukan stereotip di sekolah gitu, itu boleh kita tanya aja ke orangnya, kenapa kamu melakukan itu, tujuannya apa gitu. Kalau tadi yang kayak contoh saya tadi, ya kalau perempuan lah yang ngerjain ini, atau disuruh bagian masak-masak perempuan deh kan kalian yang lebih ini. Ya kalau kamu merasa itu gender bias atau stereotip, kamu bisa bilang, kenapa nggak bapak aja, kan bapak juga bisa, kan kira-kira. Tapi harus terbuka ya, ruang diskusi itu harus terbuka. Maksudnya kalau dia kasih masukan apa, kita pikir lagi masuk akal nggak alasan beliau. Kalau misalnya beliau, oh saya sibuk banget, jadi yang bisa mbak karena kita nggak ada waktu gitu, mungkin bisa. Atau kita bilang, oke pak, tapi saya butuh bantuan dari tim bapak ya, kayak gitu. Ya, seperti itu. Mau menambahin mungkin? Oke, sudah cukup. Terima kasih Kak Astrid. Kak Cecil, satu lagi dong. Kak Cecil ada yang gambar tuh. Oh iya boleh. Yang gambar ya, yang mau gambar. Ingat ya. Iya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Kaila, aku dari SMA Negeri 4 Karawang. Oke, jadi di sini kan aku mau tanya, gimana sih Kak caranya kita tuh bisa stand out, terus juga kita bisa sama-sama ngerangkul sebagai perempuan untuk bisa berjuang bersama untuk meraih cita-cita kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya cocok nih Kak Cecil langsung jawab. Oke. Wah pertanyaannya sulit ya. Iya itu tadi gambar apa? Gambarnya boleh di-spill ya? Itu kira-kira gambar siapa? Thank you. Bagus banget gambarnya. Saya iri loh. Gak boleh ya? Silakan Kak Cecil. Mungkin bisa dijawab dulu. Oke, iya memang nggak bisa dipungkiri, sebenarnya sejak SD, SMP, SMA itu betul, saya cukup ambis ya bisa dibilang. Jadi belajar, tapi sebenarnya saya, apa ya, ambisnya itu bukan cuman di akademik doang sih gitu. Jadi mencoba untuk punya hal lain gitu di luar akademik gitu. Seperti mungkin olahraga, dulu saya suka basket atau alat musik gitu. Saya suka main piano gitu. Karena menurut saya memang gimana ya, memang akademik itu adalah nomor satu, tapi balik lagi menurut saya harus diimbangi dengan yang lainnya. Karena kalau kita cuman akademik aja, bisa jadi itu nggak sehat untuk diri kita dan nggak sehat untuk teman-teman juga gitu. Jujur nggak jarang ngelihat juga kompetisi yang tidak sehat gitu ya kan. Kompetisi yang kayak, oh saya maunya nilainya lebih bagus nih daripada kamu gitu misalnya. Nah itu justru menurut saya yang harus dihindari gitu. Karena balik lagi, kita tuh akan bisa lebih jalan lebih jauh dan lebih baik kalau kita bersama dengan tadi balik lagi support system atau bestie kita gitu. Jadi biasanya kita bisa sharing kayak, oh ya yang saya pelajarin 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya gimana ya? Kamu tahu nggak gitu? Kamu lebih ngerti nggak terkait 4, 5, 6? Bahkan dulu sempet kayak kita kayak gantian ngajarin untuk satu sama lain gitu. Kayak oh ya si ini lebih jago di bidang ini, oke diajarin pas mau exam gitu ya, pas mau ulangan gitu kan, pas mau ujian even di papan tulis diajarin, oke
kayak gini 1, 2, 3 apa segala macam dan itu memang jujur, saya bisa bilang pada saat dulu kalau misalnya nggak ada teman-teman juga ngelihatnya kayak, oh ya sendiri doang nggak akan bisa sampai di titik ini gitu. Jadi menurut saya tadi selain akademik, penting juga untuk bergaul, penting juga untuk mencoba hal lain selain, di luar akademik gitu. Jadi semuanya balance, tapi balik lagi, ya tentunya akademik harus cukup baik lah, harus baik gitu, harus harus sangat baik lah bisa dibilang seperti itu sih. Mungkin itu ya kalau dari saya. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber, Kak Riris, Kak Cecil, dan Kak Astrid. Mohon maaf nih teman-teman, masih banyak yang pengen tanya tapi belum terjawabkan karena keterbatasan waktu. Barangkali bisa langsung di PC ya, boleh gak? Di Instagram. Singkat saja, Kak Riris, Kak Cecil, Kak Astrid, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, perempuan, berdaya, dan teknologi? Silakan. Saya sendiri masih kadang ngerasa aneh sama diri sendiri gitu ya. Udah enak-enak kerja di kampus, jadi pustakawan, di comfort zone 20 tahun. Sempat terpilih juga jadi pustakawan terbaik nasional tahun 2014. Dikasih penghargaan sama Pak Presiden gitu ya. Lah ngapain gitu tiba-tiba milih jalur yang gak jelas gitu jadi bikin game gitu. Tapi kalau boleh ngelihat gitu ya refleksi, nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ya jadi melo gitu ya. Ngelihat perjuangan 13 tahun dari bikin company gitu ya, jadi perempuan yang lulusan ilmu perpustakaan UI, gelar master juga dari Master Ilmu Perpustakaan UI gitu ya, kampus Depok. Terus kenapa sekarang bisa leading company game gitu ya, terus ngomongin game apa aja yuk mari gitu ya, walaupun umur udah 50 tahun gitu ya, 53 by the way. Karena jangan membatasi diri sih. Jangan membatasi diri, kalau tadi misalnya aku tercengang ya dengan jawaban komunikasi di luar skill teknis, walaupun sebenarnya skill teknis tuh 90% kita pakai di kerjaan ya Bu. Dengan, game engine, dengan, 3D, dengan segala macam gitu ya, animasi gitu, belum lagi ngebikin mixing music untuk game gitu ya, Final Fantasy kan musiknya luar biasa ya. Ya kan ya, Bu Astrid ya Final Fantasy. Belum lagi gamenya semua ditranslate ke bahasa-bahasa lain, bahasa Jepang, bahasa Prancis dan segala macam. Dan kompetisinya bukan di sesama perempuan di Indonesia, yang jumlahnya udah dikit. Kalau tadi jumlah game developer 20%, leadernya paling di bawah 5% kali. Sebagai CEO, sebagai, VP gitu ya, di dunia gitu ya. Belum pernah ketemu ada di company luar yang CEO-nya perempuan. Palingan game designer atau game director. Tapi sebagai leader perempuan jarang banget di dunia. Di Indonesia jumlahnya di bawah 10, yang mimpin company, game di Indonesia. Padahal jumlah company-nya berapa? Ratusan, 500 ada kali. Nah yang mimpin tuh di bawah 10, berapa persen tuh? Nggak nyampe. Enggak. Ada 9 teman-teman saya lah. Ya Agate, Sieni, Wisageni, Fania, Megasus. Ada yang main Ayo Dance? Ada yang tahu game Ayo Dance? Oh belum tahu ya. Itu publisher gede ya. Itu juga Mbak siapa ya? Aku lupa. Mbak Eva. Mbak Eva tuh CEO-nya. Jadi kita dikit banget yang CEO perempuan di Indonesia. Kenapa? Karena saya nggak mau batasin diri saya. Yang tadinya belajar Dewey Decimal Classification buat perpustakaan, tiba-tiba harus tahu pixel art, harus tahu ngoding, harus tahu gambar, harus bisa ngecek semua musik gitu ya. Karena apa sih katanya kan the sky is the limit. Batasnya tuh cuman bahkan langit nggak ada batasnya katanya. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk sekarang gitu ya yang di kelas 11, 12 nanti mau ke jurusan mana, mau ngikutin jejak-jejak orang-orang hebat gitu ya yang di depan. Mbak Dinda punya cerita sendiri loh saya yakin ya dengan how dia lead this conversation, this event gitu ya. Jangan batasin diri, cari sebanyak-banyaknya. Ini agak sulit mungkin untuk dilakukan tapi percayalah. Kalau orang yang di dunia game itu kalau ngedenger nama Riris Marpaung tuh orangnya gimana sih? Orangnya nggak punya takut. Orangnya fearless. Nah bayangin aja dari pustakawan jadi game developer. Terus kalau tadi ngisi waktu balancing gimana? Kadang-kadang udah bingung nih gue lagi kerja apalagi menjalankan hobi ya. Karena sebenarnya
main game tuh menjadi hobi, mengisi waktu, tapi menjadi pekerjaan juga. Kapan lagi bisa kerja enjoy gitu ya, main game, bikin game. Main game, bikin game. Main game lagi, bikin game lagi. Gitu teman-teman. Jangan batasin diri teman-teman, itu satu, nggak usah keteknologian. Terus yang kedua, jangan takut. Dunia ini kurang takut apa sih? Keluar dari sini mau nyebrang jalan aja kita udah takut. Kita mau ke parkiran nanti aja starter mobil, aduh nih udah takut gitu ya. Kayaknya kalau kita selalu ada ketakutan-ketakutan, langkah kita tuh pendek. Kata orang tua ya, atau orang tua zaman dulu ya, semakin takut semakin pendek langkah kita. Aku yakin di antara kita bertiga paling pemberani itu Cecil. Dia jauh sekolah, dia menghadapi pertarungan di IT gitu ya. Terus ibu ini, aduh aku nggak tahu kalau ternyata dirimu orang Sumatera gitu. Ya ampun, usuk kan, terus tiba-tiba mengarungi laut pergi ke Bandung, kuliah di ITB gitu kan ya. Luar biasa. Kalau saya sih anak Jakarta, kuliah di Depok gitu. Nggak seserem Cecil ya sama Astrid ya, tapi gimana bisa stand up, berdiri gitu ya di antara CEO-CEO laki-laki, ke luar negeri menghadapi diskriminasi, nggak usah ditanya berapa kali. Kadang kita dikira tuh ini loh, dikira kita cleaning service loh kalau lagi di event itu. Karena mukanya Asia. Ya kan stereotipnya Asia kalau di Amerika kan lu nggak jauh-jauh ya. Where's the tissue gitu. Jadi aku udah nggak tersinggung gitu kalau misalnya you can find it where it is gitu aja udah nggak dijawab gitu di mana gitu ya. Jadi emang tadi tuh udah sampai berapi-api tuh Mbak Astrid membahas soal stereotype ya buat siapa namanya tadi Aisyah ya. Kayla keren gambarnya. Jadi anak-anakku semuanya jangan batasin langkahnya. Langit masih ada lapisan-lapisan banyak lagi. Jangan takut. Itu sih kalau dari saya Mbak Dinda. Thank you. Kalau kata Kak Riris, diskriminasi luar negeri, siapa takut? Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Riris. Selanjutnya Kak Astrid silakan. Ya, jadi aku 2 hal ya. Yang pertama mirip sih sama yang dibilang itu tadi ya. Mimpinya itu setinggi mungkin. Kalau pernah dengar, mimpilah, tembaklah bulan. Kalaupun gak nyampe bulan, kamu tuh dapet nyampenya di bintang-bintang. Gitu. Jadi mimpinya yang tinggi mungkin, sejauh mungkin itu yang pertama ya. Terus yang kedua saya mau bilang salah itu biasa, gagal itu biasa. Yang penting gimana kita sesudah gagal bangkit lagi dan belajar dari kesalahan kita. Terima kasih Kak Astrid. Kak Cecil silakan. Iya mungkin dari saya, kembangkan diri sedini mungkin gitu. Karena sekarang itu yang pertama ya, karena sekarang saya lihat memang perkembangan teknologi recently mungkin AI itu benar-benar sangat signifikan. Bayangkan kalau 10 atau 20 tahun yang lalu seperti itu mungkin ya kita udah sangat gampang lah belajar gitu. Dulu jauh lebih sulit, nggak ada bantuan AI dan lain-lain. Ya menurut saya itu yang salah satu hal yang teman-teman harus manfaatkan sedini mungkin, se-early mungkin, nggak usah tunggu kuliah, nggak usah tunggu kerja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita sudah mengembangkan diri kita sendiri, kita sudah develop diri sendiri, kita harus pede. Kita harus pede terhadap skill kita sendiri gitu. Karena terkadang baik lagi tadi stereotype itu suka suka terjadi, tapi kita harus pede bahwa oh gue bisa kok, kita bisa kok gitu, kita sama kok kayak kalian yang lain gitu. Karena balik lagi tadi kita tahu quality dari diri kita sendiri gitu. Terima kasih Kak Cecil, Kak Astrid, Kak Riris, 3 narasumber perempuan luar biasa. Boleh kita berdiri terlebih dahulu.